Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah salat subuh secara berjamaah. Demikian pula kita masih bisa melaksanakan kewajiban yang lain, yakni hadirnya kita di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirnya seorang di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu, sebagaimana kita tahu menuntut ilmu itu adalah kewajiban, maka sungguh hadirnya seorang di majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah sebanyak apapun. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya yang mulia, yakni Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aba Dzarrin, la an taghduwa fata'lama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Wahai Abu Dzar, sungguh engkau pergi di waktu pagi dalam rangka untuk mempelajari satu ayat dari kitabullah, itu masih lebih baik daripada engkau salat sunnah sebanyak 100 rakaat. Hadirnya seorang di majelis ilmu, meskipun hanyalah belajar satu ayat dari kitabullah, Rasul menyatakan khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Itu masih lebih baik bagi engkau daripada engkau salat sunnah, maksudnya sebanyak 100 rakaat. Ini luar biasa ini. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, wala an taghduwa fata'lama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Lebih dahsyat lagi Rasul menyatakan, dan sungguh engkau pergi di waktu pagi untuk mempelajari satu bab dari pembahasan ilmu, baik itu ilmu yang nanti akan kamu amalkan ataukah ilmu yang belum engkau amalkan, khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Itu masih lebih baik daripada engkau salat sebanyak 1000 rakaat. Ini salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan hadir di majelis ilmu, dari hadis yakni Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, hadis nomor 215. Al-Imam Al-Munziri juga menyebutkan di dalam kitabnya Sahih, di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, hadis nomor 981. Dan Imam Al-Munziri menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini langsung dari perkataannya ataukah sabdanya Rasulullah SAW yang beliau menghabarkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan hadir di majlis-majlis ilmu.
Ini masih lebih baik daripada salatnya seseorang sebanyak 1000 rakaat dari salat-salat sunnah. Sungguh ketika seorang diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa bangun di waktu malam untuk melakukan salat tahajud, maka itu adalah merupakan kebaikan. Tapi jangan sampai alasan seseorang di waktu malamnya salat tahajud, kemudian alasan mengantuk, kemudian dia meninggalkan majelis ilmu. Sebagaimana kita tahu salat tahajud itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Sementara belajar ilmu agama itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan ketika seorang salat tahajud semalam suntuk, ini belum bisa mengalahkan hadirnya seorang di majelis ilmu meskipun hanyalah sebentar saja. Bahkan ketika seorang itu salat tahajud sebanyak 1000 rakaat, ini belum bisa mengalahkan hadirnya seseorang di majelis ilmu meskipun hanyalah mempelajari satu bab ilmu saja. Ini langsung dari pusat ya, langsung dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini hendaklah menjadi motivasi bagi kita untuk terus bersemangat hadir di majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Yang ini akan menjadi bekal keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis yang menyebutkan tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah taala. Kemarin kita sudah masuk di hadis yang ketiga ya. Sebelum kita membaca faidah-faidah yang ada dalam hadis tersebut, kita mengulang kembali dari membaca hadisnya. Ini hadis yang dimaksud adalah hadis dari Atha ibn Yasar. Beliau ini adalah salah seorang tabi'in, muridnya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Kalau Abdullah ibn Amr ibn al-As ini adalah sahabat Nabi. Ayahnya Amr ibn al-As, demikian pula anaknya, keduanya juga sama-sama sahabat Nabi. Sehingga kita katakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Abdullah ibn Amr ibn al-As ini adalah dulunya seorang tokoh Yahudi. Beliau ini dulunya adalah seorang penghafal kitab Taurat. Sehingga Atha pun bertanya kepada Abdullah ini dengan pertanyaannya, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Kabarkan kepadaku tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi. Beliau ini dulunya mantan pendetanya Yahudi, Abdullah ini, Abdullah ibn Amr ibn al-As, sehingga beliau hafal seluruh isi kitab Taurat. Sehingga muridnya pun Atha ibn Yasar pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Qala ajal, maka Abdullah pun menyatakan tentu saja, aku akan sebutkan kepada engkau tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Taurat. Wallahi innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Sungguh demi Allah, beliau ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar telah disebutkan sifat-sifatnya dalam Taurat sebagaimana apa yang sebagiannya disebutkan pula di dalam Al-Quran tentang sifatnya beliau. Di antara ayat yang ada dalam kitab Tauratnya orang Yahudi itu, ada ayat yang mirip dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli sammaituka al-mutawakkil laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u as-sayyi'ah bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfiru walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-'awja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yuftahu biha a'yanan 'umyan wa adhanan summan wa quluban ghalfa. Rawahul Bukhari.
Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau membawakan ayat yang beliau hafal dari isi kitab Taurat yang menjelaskan tentang sifat-sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi atas umatmu nanti di yaumul qiyamah kelak." Ini yang pertama. Allah sebutkan sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Setelah yang pertama, beliau memang resmi sebagai seorang utusan Allah. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau. Beliau ini seorang Rasul, seorang utusan. Kemudian juga syahidan, yang kedua adalah syahidan. Beliau ini seorang saksi yang nanti akan mempersaksikan umatnya di yaumul qiyamah kelak. Dan demikian pula para nabi. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka itu akan menjadi saksi atas umatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan menjadi saksi atas kita di yaumul qiyamah kelak. Kemudian wa mubasysyiran, beliau juga Allah Subhanahu wa taala tugaskan sebagai pembawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dengan surga. Kemudian yang keempat, wa nadhiran, beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan untuk mereka orang-orang yang kafir dari azab Allah berupa neraka. Kemudian yang kelima, wa hirzan lil ummiyin, beliau juga diutus sebagai hirzan lil ummiyin, yakni hafizan, yakni sebagai penjaga bagi orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjaga hak-haknya mereka. Di dalam Islam itu tidak ada perbedaan antara status sosial. Semua itu adalah sama-sama hamba Allah yang wajib untuk beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan dahi-dahinya mereka di tanah dalam rangka tunduk dengan perintahnya Allah. Tidak ada bedanya. Meskipun nanti memang ada perbedaan antara seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi ilmu itu bukan cuma sekedar teori saja, bukan cuma sekedar banyaknya riwayat saja, bukan cuma sekedar banyaknya hafalan saja, tapi ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takutnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalanya seorang itu memang benar buta huruf, tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tapi ketika dia mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar peribadatan, dia pun akan lebih mulia daripada orang-orang yang mungkin punya gelar sederet. Karena sekali lagi, di dalam Islam itu, gelar itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, gelar-gelar itu nanti tidak akan ditanyakan oleh para malaikat di alam kubur kelak. Kamu gelarnya apa? Kamu titelnya apa? Kuliahnya di mana? Tidak. Yang ditanya adalah man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Inilah orang-orang yang benar-benar akan selamat di akhirat kelak, meskipun katakan dia buta huruf, tapi dia tahu tentang haknya Allah, sehingga dia pun akan bisa menjawab tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika dalam kubur, ketika ditanya wa man rabbuk, siapa Rabbmu? Meskipun dia seorang yang buta huruf, tapi dia benar-benar berusaha untuk melaksanakan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun akan bisa menjawab ketika ditanya siapa nabimu. Meskipun dia buta huruf, kalau dia ditanya, kalau dia selama hidupnya dia berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dialah yang akan selamat di alam kubur kelak, bisa menjawab ketika ditanya apa agamamu. Berbeda halnya meskipun seorang memiliki titel yang sederet, tapi dia enggak menunaikan haknya Allah, enggak menunaikan haknya Rasulullah, enggak melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, ilmu yang dia pelajari di dunia itu sekedar teori saja, itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab kubur, apalagi di akhirat kelak. Sehingga di sini Rasul juga diutus sebagai hirzan lil ummiyin, sebagai penjaga bagi orang-orang yang ummi, bagi orang-orang yang buta huruf. Kemudian selanjutnya, anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Tadi sudah kita sebutkan beberapa poin penting ya. Nanti juga kita akan sebutkan lagi. Beliau sebagai seorang rasul, sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan, sebagai hirzan lil ummiyin, yakni sebagai
penjaga bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keenam sekarang, anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan sekaligus utusanku. Ini nanti akan kita jelaskan di syarahnya, di penjelasannya, faedahnya itu. Ketika seorang mengakui dua hal ini, Nabi itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah, maka dia tentunya akan memiliki sikap yang benar. Karena ketika seorang meyakini beliau seorang hamba, tidak akan mungkin menghambakan diri kepada beliau. Tidak mungkin menjadikan beliau sebagai sesembahan, tapi diposisikan sebagaimana posisi seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Abdun la yu'bad. Seorang hamba, kalau seorang meyakini beliau seorang hamba, berarti tidak boleh disembah. Cuman di sisi lain, beliau juga seorang rasul, fala yukadzab, sehingga tidak boleh untuk didustakan. Ini sifat yang keenam yang disebutkan dalam kitab Tauratnya orang Yahudi tentang sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sammaituka al-mutawakkil. Aku namakan engkau dengan al-mutawakkil, yakni orang yang benar-benar berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laisa bifadhin, beliau bukanlah seorang yang keras, wala ghalidhin, bukan pula seorang yang kasar, wala sakhabin fil aswaq. Yang ke-10, beliau itu bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Kemudian yang ke-11, wala yadfa'u sayyi'ah bis-sayyi'ah, beliau bukanlah orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Walakin ya'fu wa yaghfiru, akan tetapi beliau ini orang yang suka memaafkan dan mengampuni. Walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihi al-millat al-auja. Kemudian yang ke-13, yakni disebutkan dalam kitab Tauratnya orang Yahudi, yakni walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihi al-millat al-auja, dan Allah tidak akan wafatkan beliau sampai agama yang bengkok itu menjadi lurus. Hatta yuqima bihi al-millat al-auja, sampai agama yang bengkok itu menjadi lurus dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka pun mau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Inilah syahid ataukah inti dari pembahasan kita kali ini, yakni terkait dengan keutamaan la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid ini, maka agama itu menjadi lurus. Dan inilah tujuan utama diutusnya para rasul, agar supaya menyerukan kepada umatnya tidak ada peribadatan yang, tidak ada satu zat pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuftahu bihi a'yanan 'umya, dan dengannya, wa yuftahu biha a'yanan 'umya, dan dengannya akan terbukalah mata-mata yang buta, wa adzanan summa, dan dengannya akan terbukalah telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghalfa, dan dengannya, yakni dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, akan terbukalah hati-hati yang lalai. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sekarang kita sebutkan beberapa faedah yang disimpulkan dari hadis tersebut. Fi hadzal hadis fawaidu. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Minha, di antaranya adalah tasdiqu nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Benarnya akan kenabian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidzikrihi fil kutubis sabiqah. Dengan disebutkannya beliau di kitab-kitab yang terdahulu, ini menunjukkan benarnya kenabian beliau. Kat-Taurah, sebagaimana dalam kitab Taurat ini sudah disebutkan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan wa ma min nabiyyin illa akhbara qaumahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali dia ini pasti menghabarkan kepada umatnya tentang diutusnya nabi yang terakhir, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, sebenarnya ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani sudah mengenal nabi kita sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya mereka. Allah menyatakan tentang keadaan mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah kenal dengan nabi kita
Karena sudah disebutkan dalam kitab-kitabnya mereka, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil sudah ada penyebutan tentang Nabi kita. Sifat-sifatnya bagaimana. Mereka kenal dengan Nabi kita. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita kenal ya dengan anak kita. Di mana lahir, jam berapa, hari apa. Kita tahu ya. Dengan bidan siapa, ataukah dengan dokter siapa. Kita tahu. Kemudian kita tahu sifat-sifatnya bagaimana, kita tahu persis sebagai orang tua. Ahlul kitab pun mereka sebenarnya tahu persis tentang sifat-sifatnya Nabi kita. Kelahiran Nabi kita di mana, bahkan mungkin lahirnya pun, hari-harinya pun tahu. Karena sudah disebutkan di kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi setelah Nabi kita benar-benar diutus, mereka menolaknya dengan alasan Nabi tersebut ternyata bukan dari golongan mereka. Bukan dari golongan Bani Israel. Mereka pun menolak karena sebab itu, sehingga mereka pun kufur, menjadi orang-orang yang kufur dengan kenabian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Banyak ayat dalam Al-Quran juga yang menyebutkan hal tersebut terkait dengan kabar yang Allah sampaikan kepada umat-umat yang terdahulu tentang diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal contoh di surat As-Saff itu ya. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ya, As-Saff ayat yang ke-6 ya. Di sini disebutkan secara jelas bahwasanya Nabi Isa ibn Maryam pernah mengatakan kepada Bani Israel bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah yang diutus kepada kalian membenarkan kitab yang sebelumnya, kitab Taurat, dan juga menghabarkan tentang nabi yang akan diutus yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayinat, maka ketika Muhammad datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka dengan membawa mukjizat dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Qur'an. Mereka pun menganggap Quran itu sebagai sihir. Karena indahnya kalimat-kalimat yang ada padanya sampai membuat semua ahli syar'i yang ada di zaman itu pun merasa kalah, merasa rendah, merasa terpana dengan keindahan susunan-susunan Al-Quran, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, sehingga dianggap ini merupakan sihir, sampai bisa mengalahkan para ahli syair. Padahal Nabi kita kan nggak pernah sekolah, bahkan dikatakan sebagai orang yang ummi, buta huruf. Nggak mungkin kalau ini susunannya beliau sendiri, nggak mungkin. Ini tilain wahyu dari langit yang Allah turunkan kepada beliau. Umar bin Khattab pun sekali baca Al-Quran langsung masuk Islam. Dalam keadaan Umar bin Khattab itu di atas puncak kebenciannya dengan Islam, di atas puncak kebenciannya dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, keluar dari rumahnya dengan menghunuskan pedangnya ingin membunuh Nabi kita. Justru dalam keadaan seperti itu Allah berikan petunjuk. Sebabnya apa? Membaca Quran, yakni membaca awal dari surat Thaha. Beliau langsung menyimpulkan ini bukan perkataan Muhammad, ini perkataan Rabbnya Muhammad. Akhirnya beliau pun langsung masuk Islam ketika itu pula. Luar biasa ini mukjizat Al-Quran. Inilah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan inilah merupakan sihir. Demikian pula ketika mereka meminta mukjizat yang lain selain Al-Quran, mereka minta rembulan dibelah. Rasul pun menunjuk dengan tangannya, bulan pun terbelah menjadi dua. Mereka menganggap ini adalah merupakan sihir. Kalau yang selama ini kita tahu Nabi Musa punya mukjizat yang sangat besar berupa terbelahnya lautan. Ternyata Nabi kita lebih besar lagi mukjizatnya, bisa membelah rembulan. Laut dengan bulan lebih besar mana? Lebih hebat mana? Hebat tentunya lebih hebat terbelahnya rembulan. Inilah mukjizat dari mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman punya mukjizat bisa berbicara dengan binatang-binatang. Nabi kita pun bisa. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan beliau itu berbicara dengan binatang. Ada unta yang datang kepada beliau mengadukan tentang kezaliman dari pemiliknya.
Rasul pun menegur kepada pemiliknya. Bahkan tumbuhan pun ada tunggul pohon yang dulu biasa digunakan untuk Rasul duduk ketika khutbah. Kemudian ketika ada mimbarnya Rasul ini, tunggul tersebut pun meringik. Para sahabat pun dengar ringiannya sebagaimana anak kecil yang menangis. Rasul pun tahu keluhannya, Rasul dekat tunggul tersebut dan langsung diam, hilang suaranya. Ini Rasul berbicara dengan apa? Dengan tumbuhan. Dan banyak sekali mukjizat yang lainnya yang itu menunjukkan kebenaran risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka mengingkarinya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wa minha dzikru awsafin nabiy sallallahu alaihi wasallam min kaunihi rasulan min rabbih wa syahidan ala ummatihi wa mubasysyiran bi kulli khairin wa mundziran min kulli syarrin wa hirzan wa himayatan lil ummatil ummiyati wa hum qaumuhu min al-ghayyi wad dalali bid'awatihim ila at-tauhid wa inqadhihim min asy-syirki wa itsbati tawakkulihi as-sadiqi 'ala Allah wa 'uluwi adabihi fi bu'dihi 'anil fadhadhati wal ghalzati was-sakhabi fil aswab wa ihsanihi liman asa'a bil 'afwi wal maghfirah wal bisyarah bitamami dinihi wa dhuhurihi. Di antara faedah dari hadis yang telah kita bacakan tadi adalah di sana disebutkan tentang sifat-sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani keadaan beliau itu seorang rasul dari Rabbnya, seorang syahidan ala ummatihi, seorang saksi atas umatnya di yaumul qiyamah kelak. Kemudian wa mubasysyiran bikulli khairin, beliau itu menyampaikan kabar gembira dengan semua kebaikan-kebaikan, wa mandziran min kulli syarr, beliau memperingatkan dari setiap kejelekan-kejelekan, wa hirzan wa himayatan lil ummatil ummiyah, yakni qaumuhu. Beliau sebagai penjaga bagi umatnya yang ummi, maksudnya adalah kaumnya. Minal ghayyi wad dalal, dari al-ghayyi wad dalal, yakni dari penyimpangan dan juga kesesatan. Yani bidakwatihim ila tauhid, yang mana Rasul mendakwahi mereka dengan tauhid, kepada tauhid, sehingga mereka pun terselamatkan dari penyimpangan, dari kesesatan. Dan juga membebaskan mereka dari kesyirikan. Wa itsbati tawakkulihi as-sadiqi 'ala Allah. Dan juga di antara sifat yang disebutkan di hadis tersebut tadi, ataukah dalam kitab Tauratnya orang Yahudi tadi, beliau disebutkan sebagai orang yang itsbati tawakkulihi as-sadiqi 'ala Allah, penetapan akan tawakalnya beliau yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'aliwi adabihi, dan beliau disebutkan di sana itu tingginya adabnya beliau, fi bu'dihi 'anil fadhadhati wal ghilzah, jauhnya beliau dari sifat kasar, dari sifat keras hati, dan juga was-sakhabi fil aswab, beliau tidak suka berteriak-teriak di pasar. Wa ihsanihi liman asa'a bil 'afwi wal maghfirah, dan juga perbuatan ihsannya beliau, perbuatan baiknya beliau terhadap orang yang telah berbuat jahat kepada beliau, dengan memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahannya, dengan memaafkan dan memintakan ampun bahkan untuk mereka orang yang telah menzalimi beliau. Ini luar biasa ini. Wal bisyarati bitamami dinihi wa dhuhurihi, dan kabar gembira dengan sempurnanya agamanya dan menangnya agamanya atas musuh-musuhnya. Terkait dengan wa ihsanihi liman asa'a bil 'afwi wal maghfirah, ini ada kisah yang sangat menarik yang pernah dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dalil atas bagaimana sifat pemaafnya beliau terhadap orang yang telah menzalimi beliau, yakni ketika beliau hijrah ke kota Taif. Mungkin pernah kita sampaikan, ataukah mungkin pernah ustaz lain sampaikan ya, terkait dengan hijrahnya beliau ke kota Taif. Dulu ketika ahlu Makkah sudah menolak dakwahnya beliau dengan penolakan yang keji, dengan kezaliman-kezaliman dan juga gangguan-gangguan yang lainnya, Rasul sampai-sampai hampir-hampir enggak tahan dengan gangguan orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Beliau pun punya inisiatif. Ini murni inisiatif beliau, bukan atas dasar perintah dari Allah. Beliau ingin pindah ke kota Taif, karena di sana diharapkan banyak karib kerabat dari jalur ibu
Biasanya kan karib kerabat dari jalur ibu kan lebih dekat ya. Lebih dekat daripada karib kerabat dari jalur ayah. Itu mungkin kita rasakan sampai sekarang ya. Kita, maksudnya kedekatan kita dengan keluarganya ibu tentunya lebih dekat daripada kedekatan kita dengan keluarga ayah. Dan itu pun dialami Rasul seperti itu. Sehingga beliau pun ingin datang ke kota Taif, di sana masih ada karib kerabat dari jalur ibu, barangkali mereka akan membantu, akan menolong, akan membelanya. Kalau di Mekah kan cuma tinggal Abu Thalib saja, pamannya dari ayahnya. Selebihnya tidak membelanya. Maka beliau pun pindah ke kota Taif dengan harapan nanti dapat bantuan, dapat pertolongan, dapat dukungan dari mereka. Ternyata sebaliknya, bahkan sebelum beliau masuk ke kota Taif sudah disambut dengan lemparan batu oleh kaumnya ini. Sampai beliau itu bercucuran darah. Bukan cuma bercucuran keringat karena capeknya perjalanan, bukan. Bercucuran darah karena lemparan batu dari kaumnya. Sampai-sampai ketika itu Malakul Jibal datang menawarkan bantuan. Malaikat penjaga gunung datang menawarkan bantuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau dizalimi, dilempari batu sampai bercucuran darah. Malakul Jibal menawarkan, "Wahai Muhammad, aku telah melihat perbuatan kaummu kepadamu. Sekarang apa perintahmu? Kalau kamu perintahkan aku menimpakan gunung ini ke penduduk kota Taif, aku akan lakukan sekarang juga." Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Bahkan aku berharap Allah akan keluarkan dari tulang sulbinya mereka, dari anak keturunannya mereka, orang-orang yang beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata serta tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan Rasul menyatakan, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dalam keadaan mereka telah menzalimi beliau, bahkan didoakan dengan doa kebaikan. Didoakan keturunannya mereka menjadi ahlu tauhid, orang-orang yang beribadah dan menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Didoakan ampunan untuk mereka karena mereka tidak tahu akan hakikat agama yang hak, agama Islam. Luar biasa ini. Ini sifatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Tapi beliau bahkan memaafkan dan memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya mereka. Sehingga kita pantas berbangga punya Nabi yang punya akhlak semulia ini, yang tentunya kita pun berusaha untuk meneladani beliau dari sisi yang kita mampu teladani. Kita lanjutkan di poin yang ketiga dari faidah hadis tersebut. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faidah dari hadis ini, al-jam'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina wasfihi bi kaunihi 'abdan wa rasulan. Wa hadha yuraddu 'ala man farrata fi haqqihi wa lam ya'tarif bi risalatihi wa man afrata wa ghala fajawaza bihi sifatal 'abdi ila sifatil ma'bud. Fa huwa 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab walakin yuta'u wa yutba'u. Di antara faedah dari hadis yang telah kita bacakan di awal tadi tentang sifatnya beliau yang disebutkan di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi, yakni Rasul itu mengumpulkan di antara sifat hamba dan sifat Rasul. Ya, al-jam'u lin nabi, ataukah terkumpul dari nabi di antara dua sifat. Beliau dianggap sebagai seorang hamba dan beliau juga seorang rasul. Maka ini sebagai bantahan atas orang yang farrata fi haqqihi, orang yang meremehkan haknya beliau, walam ya'tarif bi risalatihi, sehingga tidak mengakui akan risalahnya beliau. Demikian pula hadis ini juga sebagai bantahan atas orang yang berlebihan, aftara wa ghala, berlebihan dan bersikap hulu, yakni bersikap melampaui batas terhadap sifatnya, terhadap sifat hamba kepada sifat ma'bud. Sehingga dikatakan Rasul, ya, fahuwa abdun la yu'bad. Kalau seorang meyakini beliau sebagai seorang hamba, la yu'bad, sehingga beliau pun tidak disembah.
Demikian pula wa rasulun la yukadzab. Kalau seorang meyakini beliau sebagai seorang rasul, maka tidak boleh beliau itu didustakan. Walakin yuta'u wa yutba'u, akan tapi beliau itu ditaati dan diikuti ajaran-ajarannya. Ini sikap yang pertengahan. Sehingga di dalam syahadatul rasul itu ada dua rukun yang terpenuhi, yakni wa anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Karena kalau seorang mengakui beliau sebagai seorang hamba, tidak mungkin menjadikan beliau sebagai sesembahan. Karena beliau statusnya sama dengan kita, sama-sama hamba Allah yang punya kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena betapa banyak sebagian orang yang mengaku Islam di hari ini ternyata terlalu berlebihan dalam memuji beliau sampai memposisikan beliau sebagaimana posisinya Tuhan. Meminta kepada beliau. Banyak ya solawat-solawat yang beredar yang dibuat oleh orang-orang yang datang kemudian yang ternyata di situ ada bentuk pujian yang terlalu berlebihan. Misal contoh salawat yang populer di tengah masyarakat, salawat yang dikenal dengan salawat nariyah. Ini kalau kita lihat makna yang terkandung di dalamnya ternyata sangat membahayakan. Karena memposisikan beliau sebagaimana posisinya Tuhan. Salawat lengkapnya itu adalah Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman. Sampai di sini enggak ada masalah. Ya Allah, berikanlah salawat ya kepada sayyid kita, kepada tuan kita. Jadi maksudnya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sempurna. Allahumma sholli salatan, pernah dengar ya, kamilatan wa salim salaman, ini kan. Kemudian taman ala sayyidina Muhammadin alladzi, ini yang di sini. Sampai sini enggak ada masalah, kalimat yang setelahnya yang berbahaya. Mereka mengatakan tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Ini kalimat-kalimat yang harus dicermati baik-baik. Salawat memang ini diperintahkan. Kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suatu hal yang diperintahkan. Karena Allah sendiri pun bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi jangan sampai berlebihan sampai menganggap tanhallu bihil uqadu, yang dengannya maksudnya dengan Muhammad terlepaslah seluruh ikatan-ikatan. Wa tanfariju bihil qurabu, yang dengan Muhammad terhilangkan semua kesulitan-kesulitan. Wa tuqda bihil hawaiju, yang dengan Muhammad ditunaikan semua hajat-hajat. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang bisa menunaikan hajat kita? Allah ataukah Muhammad? Tentunya Allah. Mungkin kalau seseorang mengganti kalimatnya dengan biha, mungkin bisalah diterima. Tanhallu bihal uqadu. Karena dhamir kata ganti dalam kalimat itu kalau dikatakan dengan tanhallu bihi, berarti kan huwa ya. Huwa di sini maksudnya adalah Muhammad. Berarti kan dia menganggap Muhammad itu bisa melepaskan seluruh ikatan-ikatan. Muhammad itu yakni bisa menunaikan semua hajat-hajat yang kita inginkan. Ini kan perkara yang sangat berbahaya. Padahal yang bisa menunaikan hajat kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan dengan biha, tanhallu bihal uqadu wa tanfariju bihal qurabu wa tuqda bihal, yani wa tuqda bihal hawaiju, ini mungkin masih bisa diterima lah. Kalau diganti dengan dhamir ha, berarti kan ha ini kata gantinya ini kembalinya kepada salawat. Salawat kan termasuk ibadah. Berarti menjadikan ibadah itu sebagai wasilah untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah. Ini diterima masih. Sebagaimana kita minta tolong kepada Allah dengan melaksanakan salat. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan menjadikan sabar dan salat itu sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Ini masih diterima karena ini ibadah. Tapi kalau dengan Muhammad, zatnya Muhammad itu tentunya nggak bisa terima. Ini termasuk bentuk pujian yang berlebihan. Yang Rasul sendiri tidak senang dengan hal yang seperti itu. Sampai Rasul pernah mengatakan, la tatruni kama ataratin nasara ibna Maryam, faqulu inni abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian
memujiku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam secara berlebihan, katakan aku ini hanyalah hamba Allah, aku ini hanyalah seorang utusan Allah. Ini sikap kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu meremehkan haknya beliau, tidak pula berlebihan terhadap haknya beliau. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu ini meremehkan haknya Isa dengan dianggap Isa itu sebagai anak zina. Tapi Nasrani sebaliknya, menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan. Kita di tengah-tengah. Kita pun mengatakan Isa itu sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah. Maka kita pun menyikapi Nabi kita pun seperti itu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Sehingga ketika seorang meyakini beliau sebagai seorang hamba, maka tidak boleh menjadikan beliau sebagai sesembahan. Tidak boleh berdoa kepada beliau, tapi berdoa kepada Rabbnya beliau, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Demikian pula kalau kita meyakini beliau sebagai seorang rasul, tidak mungkin beliau itu didustakan, tapi kita ikuti, kita taati perintah-perintahnya beliau. Ini faedah yang ketiga dari hadis tersebut. Kita lanjutkan. Wa minha anna al-adyana mu'wijatun ghairu mustaqimatin hatta ja'at da'watut tauhid. Dari hadis tersebut pun terdapat faedah bahwasanya semua agama itu pada asalnya agama-agama yang ada itu bengkok, tidaklah lurus. Sampai datang dakwah tauhid, inilah yang akan meluruskan semua agama yang ada, yakni mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kemudian wa minha anna at-tauhida bihi salahul qulub wal jawarih. Di antara faedah dari hadis tersebut juga bahwasanya tauhid itu akan bisa menjadikan sebab lurusnya hati, bagusnya hati, dan juga bagusnya anggota badan. Ketika seorang tauhidnya benar, pasti akhlaknya baik. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang keras, kasar hati, beliau bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Beliau akhlaknya baik karena tauhidnya baik. Dari sini kita tahu kalau orang akhlaknya jelek, maka ini merupakan cerminan jeleknya pula tauhidnya. Ya, karena ini saling berkaitan. Seorang yang tauhidnya lurus, hatinya pun akan baik, perilakunya juga akan baik. Wa minha, kemudian yang terakhir di sini dari faedah hadis tersebut, dzikru mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lan yamuta hatta yakmulallahu bihi ad-dina, hatta yukammilallahu bihi ad-dina. Kama qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di antara faedah dari hadis tersebut adalah penyebutan akan kematian ataukah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi kita itu wafat sebagaimana nabi-nabi yang lain juga wafat, sebagaimana kita juga wafat. Namanya orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia,